Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Shadaqallahu alazim. Yang kita hormati Bapak Ibu pengurus masjid yang kita cintai ini, yang sama-sama kita muliakan para guru, para ustadz kita, para imam, angku-angku, nenek mama, alim ulama, jadi pandai ke masyarakat, ibu-ibu majelis ta'lim, umumnya kepada kita semua yang hadir pada malam hari ini. Pertama sekali, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kita kepada Allah SWT di atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Berkat limpahan nikmat dari Allah jualah pada malam hari ini kita kembali hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka berubudiyah kepada Allah SWT. Cuma kita hanya berharap dan berdoa kepada Allah SWT dengan sesungguhnya ibadah yang kita lakukan tadi betul-betul suatu ibadah yang diterima, kemudian diberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam marilah sama-sama kita kirimkan kepada junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk memperbarui kaji kita atau mengulang kaji kita, tadilah kita bacakan sepotong ayat di dalam surah Al-Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya, telah berkata Tuhan kepada kamu, berdoalah kamu, niscaya akan aku kabulkan, kata Allah. Jadi ceramah itu judulnya adalah antara doa dan takdir. Hadirin yang berbahagia, doa itu adalah senjata, obat atau pintu daripada segala kebaikan kita ini. Keagungan doa tidak kita pungkiri lagi. Sebab seluruh makhluk Allah ini membutuhkan doa. Seluruh makhluk Allah itu membutuhkan doa, termasuk malaikat. Malaikat sekalipun juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun doa itu tidak untuk dirinya. Ya, dalam surah Al-Ghafir juga ayat 8, apa kata Allah? Ya, doa tentang doanya malaikat. Wa qala Rabbana wa adkhilhum jannata adnin allati wa'adtahum wa man salaha abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ini doa malaikat. Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga adnin yang telah Engkau janjikan kepada mereka. Orang-orang yang soleh, ya, daripada keturunan mereka, istri-istri mereka dan anak-anak cucu mereka. Nah, ini doa malaikat. Termasuk iblis yang terkutuk sekalipun, dia juga berdoa kepada Allah. Lah jali-jalinya masuk ke dalam neraka, ya, dia juga berdoa kepada Allah. Ya, dalam surah Al-Hijr ayat 36, ya, qala rabbi fanzirni
ila yauma yub'atsun. Kata ini doa syaitan atau iblis. Ya Tuhan kami, berilah penangguhan kepada kami hingga nanti dibangkitkan manusia. Syaitan pun juga berdoa kepada Allah, walaupun jali-jali masuk ke dalam neraka, tapi dia tetap berdoa kepada Allah agar dia ditangguhkan nanti masuk ke dalam neraka bersama-sama kita manusia ketika manusia ini dibangkitkan. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi Allah itu maha kaya, maha kaya. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan makhluknya ini, itu tidak akan mengurangi kekayaan Allah. Tidak akan pernah mengurangi kekayaan Allah, kecuali taubahnya seperti kita memasukkan jarum ke dalam samudra yang luas. Coba cek. Begitu banyak kebesaran dan keagungan serta kekayaan Allah. Ya, dikabulkannya permohonan makhluk Allah ini seluruhnya, itu tidak akan mengurangi kekayaan Allah, kecuali seperti kita memasukkan jarum ke dalam samudra yang luas. Sudah jadi kita masukin jarum para jin tangke. Seperti itulah kebesaran Allah SWT. Bapak Ibu yang kami, begitu juga doa ini bisa juga menolak takdir dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Doa juga bisa menolak takdir, merubah takdir kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. La yaruddul qudara ila du'a, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takdir atau ketentuan Allah ya bisa dirubah dengan izin Allah Subhanahu wa taala dengan doa tadi. Jadi tidak ada yang sia-sia daripada doa yang kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dikabulkan kini dan di dunia, ya, dia akan menjadi simpanan ibadah bagi kita nanti di alam akhirat. Jangan kita putus asa lagi. Nah, lamun itu kita mendoa tidak dikabulkan oleh Allah, ya. Tapi doa itu adalah suatu ibadah. Kalau tidak dikabulkan oleh Allah di dunia kedua, dia akan menjadi simpanan, ya, nanti bagi kita di alam akhirat. Bapak Ibu yang kami hormati, keagungan doa itu kalau kita baca, ya, ada suatu kisah, yaitu kisah yang dikisahkan oleh komunitas Muslim Indonesia, ya, tentang seorang dokter yang bernama Dokter Ishandam, seorang dokter ahli bidah. Ya. Pada suatu hari beliau tergesa-gesa untuk melaksanakan seminar. Ya. Dia pergi menuju suatu bandara, dia pergi dengan pesawat. Tahu-tahu tiba di bandara, pesawat tadi rusak yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk diperbaiki. Lebih daripada 16 jam kata mekanik. Lalu dia memutuskan untuk berangkat untuk menghadiri seminar tentang ilmu kedokteran itu dengan mengendarai mobil. Tahu-tahu di tengah perjalanan hari mendung, alam dengan hujan yang sangat lebat turun pada waktu itu, diiringi dengan petir yang luar biasa menakutkan. Lalu di perjalanan itu dia tersesat ke sebuah rumah untuk berhenti beristirahat. Rumah itu dihuni oleh seorang perempuan yang sudah tua. Dan di atas rumah itu ada seorang anak laki-laki yang dalam keadaan sakit pada waktu itu. Mendengar ada tamu di luar rumah tadi, ibu dari rumah tadi mempersilahkan tamu yang di luar tadi untuk naik. Karena hari hujan, nak silakan naik. Hujan labik bana, dia di rumah lah beristirahat. Lalu naiklah ke atas rumah tadi dokter tadi. Dia beristirahat sampai di rumah, dikasih minum ala kadarnya, lalu dia disuruh minum. Setelah ibu tadi memberikan minum dan makanan ala kadarnya, lalu ibu tadi sholat. Setelah selesai sholat, dia berdoa kepada Allah dengan sesungguhnya. Panjang doa ibu tadi.
Setelah beliau sholat, dia berjalan lambat-lambat ke sebuah tempat tidur, yang mana di tempat tidur itu ada seorang anak yang sedang sakit, yang sudah lama sakitnya. Ditengok terus. Setelah ditengok, dia doakan, langsung kembali sholat. Begitulah seterusnya. Setelah selesai sholat tadi, dokter tadi lalu berkata kepada ibu tadi, "Ibu, saya kagum dengan ibu, luar biasa. Akhlak ibu, ketaatan ibu, dan kesabaran ibu melihat anak yang sakit tadi. Mudah-mudahan doa ibu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Itu kisi dokter tadi. Lalu ibu tadi menjawab, "Nak, engkau adalah seorang fisabilillah dalam perjalanan. Kewajiban saya untuk membantu. Dan doa-doa saya selama ini sudah dikabulkan oleh Allah. Kecuali satu yang belum dikabulkan oleh Allah." Apa tuh? Kisah dokter tadi. Ini anak adalah cucu saya. Dia sudah yatim piatu dan sakit yang sudah cukup lama sakitnya. Lakama baube, lakama dokter dicari yang sakit kundak yo sehat-sehat. Ada salah satu dokter menyarankan kepada saya bahwa anak ini supaya dibawa ke dokter itu yang namanya dokter itu dokter Ishan namanya kata. Tapi tempatnya jauh. Tidak mungkin aku bawa anakku ke tempat itu. Mendengar ucapan ibu tadi, menangis sejadi-jadinya dokter tadi. Menangis dia, terisak-isak sambil berkata, "Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billahil azim." Bu, sayalah yang dokter Ihsan itu. Mungkin dengan doa ibu inilah saya yang seharusnya berangkat dengan pesawat, tahu-tahu pesawat saya rusak. Tadi saya berjalan dengan mengendarai dengan mobil, tahu-tahu di perjalanan hari hujan, karena mungkin ini doa ibu yang diijabah oleh Allah SWT. Sayalah yang dokter Ishan yang ibu cari. Lalu syukur ibu tadi. Lalu dokter tadi mengobati anak. Jadi pendek Bapak Ibu yang kami hormati, tidak ada yang sia-sia daripada doa yang kita panjatkan kehadiran Allah SWT. Walaupun tidak dikabulkan dari dunia kuat, dia akan menjadi simpanan. Ya, begitu. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Seluruhnya berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat kita jangan berhenti untuk berdoa kepada Allah SWT. Bapak Ibu yang kami hormati, tapi ada dulu bertanya-tanya. Ustaz, lah dari ketik ambu solat, lawan doa, tapi sampai kini belum doa untuk dikabulkan oleh Allah SWT. Nah, kan kayak gitu. Aduh, lo yang tanya seperti itu. Bapak Ibu yang kami hormati, ada sebuah kisah lagi, ya, tentang penyebab atau kendala penyebab doa kita itu tidak pernah diijabah atau didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang sufi yang bernama Imam Muhammad Ibrahim, ya, dia terkenal di kota Basrah. Pada suatu hari dia sedang berada di pasar, lalu masyarakat bertanya kepadanya. Kecil masyarakat atau orang di pasar itu, dia berkumpul bertanya kepadanya, "Wahai Imam, kami lelamu mendoa aku, tapi yang doa kami pun tidak pernah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah didengar oleh Allah SWT." Lalu Ibrahim bin Adam tadi menjawab, "Ingat wahai saudara-saudara, doa kalian tidak pernah diijabah oleh Allah lantaran ada beberapa hal yang menyebabkan hati kamu itu sudah mati. Itu penyebab doa kamu itu tidak diijabah oleh Allah SWT. Di antaranya kata beliau, yang pertama, araftumullah walam ta'uddu haqqah, kata beliau. Kamu kenal dengan Allah, tahu dengan Allah, tapi kamu tidak pernah melaksanakan atau menunaikan hak Allah SWT. Allah selalu menyuruh kamu ke jalan yang kanan, tapi kamu selalu mengambil jalan yang kiri.
tidak pernah menjalankan perintah Allah, tidak pernah mau juga meninggalkan larangan Allah, bagaimana doa kamu akan diijabah oleh Allah, kata Allah. Nah, ini yang pertama. Lai tahu wujud Tuhan sebagai pencipta makhluknya, tapi kamu tidak pernah mau melaksanakan atau menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti itu katanya, itu doanya tidak akan pernah diijabah atau didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, qara'tumul Qur'an walam ta'malu bih, kata beliau. Kamu baca Al-Qur'an tapi kamu tidak mengamalkan isi Al-Qur'an. Kamu dendangkan, kamu lakukan Al-Qur'an dengan suara yang merdu, tapi kamu tidak pernah mengamalkan isi Al-Qur'an, kata. Sesuai juga dengan kata Rasulullah SAW. Ada 4 kedudukan kita manusia, orang yang beriman ini terhadap Al-Quran sebagai kitab suci gitu. Ya, pernah juga kita sampaikan. Ya. Dan pertama kecil Nabi, orang yang beriman dengan Al-Quran, dia baca Al-Quran, dia pahami isinya, dia mengerti dengan apa yang dia baca, paham yang dia baca, kemudian dia amalkan isi Al-Quran itu dengan baik. Kemudian lagi mampu dia ajarkan Al-Quran itu kepada orang lain, sehingga orang lain itu mampu mengambil i'tibar daripada Al-Quran yang dia baca. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah seperti buah al-udrujah. Bantunya buah al-udrujah, bantunya rancak rasanya mani. Tidak ada orang yang tidak suku kepada buah seperti itu. Allah bantunya rancak rasanya mani leleh, suku orang. Apa itu perlu gambaran orang yang beriman Al-Quran kepada Al-Quran kecil. Ya, pandai baca Al-Quran, mengerti dan baca, paham dan baca sesuai perbuatannya dengan apa yang dia baca daripada Al-Quran, atau dia amalkan sebaik-baiknya Al-Quran itu. Baunya semerbak. Dia dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasul, dan disayangi oleh umat. Karena Al-Quran itu bisa menjadi iktibar bagi dia dan kepada orang lain. Ada lagi yang kedua, kata Rasulullah. Ada orang yang mengaku beriman dengan Al-Quran, pandai baca Al-Quran, mengerti yang dia baca, paham yang dia baca, beramal sesuai dengan Al-Quran, tapi kemampuan dia terhadap Al-Quran ini hanya sebatas untuk dirinya sendiri. Jangankan kepada orang lain, kepada anaknya saja dia tidak bisa mengajarkan Al-Quran dengan baik. Kalau orang yang seperti ini diibaratkan oleh Rasulullah itu seperti buah tamar. Buah tamar baunya harum, rasanya manis tapi dia tidak punya bau. Begitu pula orang yang beriman dengan Al-Quran, pandai baca Al-Quran, mengerti yang dia baca, paham yang dia baca, tapi kemampuan dengan Al-Quran itu hanya sebatas untuk dirinya, tidak mampu mengajarkan kepada orang lain. Ada lagi yang ketiga, dia mengaku beriman dengan Al-Quran, pandai baca Al-Quran, mengerti yang dia baca, paham yang dia baca, ya, tapi perbuatannya jauh bertentangan dengan Al-Quran. Kalau bacaannya hebat, mantap, iramanya mantap, segala macam, dia yang membaca Al-Quran, kita yang berdiri rumah kita ini, ya. Tapi ketika di belakang sana perbuatannya jauh bertentangan dengan apa yang dia baca daripada Al-Quran itu. Inilah orang yang munafik terhadap Al-Quran, kata Rasulullah. Kalau Rasulullah itu mengibaratkan orang yang seperti itu seperti bunga raihana. Sifatnya bunga raihana itu bantu rancak rasul pahit. Bantunya rancak tapi rasanya pahit. Itulah sifat orang yang munafik terhadap Allah. Pandai baca Al-Quran, mengerti yang dia baca, paham yang dia baca, tapi perbuatannya jauh bertentangan dengan apa yang dia baca daripada Al-Quran. Ini yang ketiga. Ada lagi yang keempat. Ada orang Islam sama sekali tidak ada mengaku beriman dengan Al-Quran, tapi tidak pandai baca Al-Quran. Ada orang Islam yang tidak pandai baca Al-Quran, banyak. Allah tidak pandai baca Al-Quran, berajai dalam nama. Yang susahnya ngaku juga beriman dengan Al-Quran, tapi beraja pun tidak nama dengan Al-Quran. Allah berajai dan nama mendengar serpiku pun dalam nama.
Anak disampaikan dari Al-Quran tak lu namu mendangan. Orang yang serupa itu kece Nabi itu seperti buahan zalah namanya. Sifatnya buahan zalah. Bantu buruh rasanya pai itu lain. Ala bantu buruh raso pai itu lain. Nah, aku nu dewa. Untuk diambil ke pajang ndak elok buruh. Diambil untuk kada makan pai dibuang ke tong sampah. Amo itu perlu orang yang mengaku beriman nanti di akhirat. Ya, orang yang beriman dengan Al-Quran tak pandai baca Al-Quran dan mengerti yang dia baca dan tak pula mau belajar dan tak mau mendengar, dia akan menjadi sampah Allah nanti di akhirat. Oleh karena itu, ya kalau kita mau ya doa kita itu didengar oleh Allah, hendaknya Quran itu kita baca dan kita amalkan isinya dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu Allah, kendala penyebab doa kita itu tidak didengar oleh Allah adalah idda'aitum hubba Rasulullah wa taraktum sunnatah. Nah, kamu menyatakan cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Nabi, tapi kamu tinggalkan sunnah Nabi. Tidak mau melaksanakan perintah Nabi atau Rasulullah SAW. Apalagi Bapak Ibu yang kami hormati, kita cinta kepada Nabi, kita peringati hari kelahirannya seperti kemarin ini. Sudah sepantas dan seharusnya kita memperingati hari kelahirannya beliau. Enak. Baru kemarin, baru 2 hari. Hari ini kita sudah masuk kepada Rabiul Akhir. Kemarin Rabiul Awal. Enak kita peringati. Kalau kita baca sejarah Bapak Ibu, sebelum lahirnya Rasulullah SAW luar biasa. Luar biasa. Ya, keadaan manusia sebelum lahirnya Rasulullah SAW, ya, nyaris tidak ada lagi kehidupan sebagaimana layaknya kehidupan manusia. Sebagai contoh, Pak, di zaman jahiliyah sebelum lahirnya Rasulullah, ya, hukum dan aturan itu tidak berlaku kepada orang-orang yang kaya, kepada orang-orang yang bangsawan pada waktu itu. Hukum dan aturan itu hanya berlaku kepada orang yang lemah, orang yang miskin. Ya. Kenapa? Karena orang kaya di masa zaman jahiliyah, orang yang berbangsawan di bangsa zaman jahiliyah itu mampu membeli keadilan itu. Salah dan benar bukanlah menjadi ukuran pada waktu itu. Ya, tapi ketidakberdayaan dan kekuasaanlah yang menjadi pertimbangan pada waktu itu. Begitu sebelum lahirnya Rasulullah. Selemah menjadi mangsa yang kuat, eksploitasi manusia dilegalisasi oleh suatu tradisi pada waktu itu. Tuan-tuan sebagai pemilik budak di zaman jahiliyah dengan sesuka hati mereka menguras tenaga dan keringat mereka. Sedangkan hidup dan matinya para budak di zaman jahiliyah itu sangat-sangat tergantung sekali di tangan tuan-tuan mereka. Begitu di zaman jahiliyah. Apalagi Pak Bu, nasibnya kaum wanita. Kalau kita baca sejarah di zaman jahiliyah luar biasa lagi, sangat tragis lagi. Mereka diakui keberadaannya, tapi tidak dihargai sama sekali kedudukannya sebagai seorang wanita. Kalau kita baca lagi Pak, ya di dalam buku The Woman, ya, Muhammad Kidwi, yang dikarang oleh Muhammad Kidwi, di sana dijelaskan apa kata beliau. Wanita di zaman jahiliyah sebelum lahirnya Rasulullah SAW taubahnya seperti barang mainan, Pak. Taubahnya seperti barang mainan. Di waktu malam dia dijadikan sebagai alas tidur, sedangkan di waktu siang dijadikan sebagai alas kaki. Mereka yang berparas cantik, yaitu sebagai pemuas nafsu laki-laki, mereka jatuh dari pelukan yang satu kepada pelukan yang lain. Bahkan bisa disuguhkan bagaikan menyuguhkan makanan kepada tamu sebagai penghormatan. Begitulah nasibnya wanita pada waktu itu. Yang lebih tragis lagi Pak Bu, kita baca sejarah. Bapak-bapak ini sebagai pengayom, ya, pelindung bagi istrinya, tapi malah bapak ini justru merelakan istrinya digauli oleh para pembesar-pembesar kaum ini. Dengan harapan itu, bila istrinya akan melahirkan keturunan bangsawan. Itu anggapan mereka. Itu segelintir hal-hal yang pernah terjadi di zaman jahiliyah sebelum lahirnya Rasulullah SAW. Banyak lagi kejadian-kejadian.
seperti mereka menyembah banyak Tuhan, kenapa? Yang terbuat daripada kayu dan batu. Mereka bikin sendiri Tuhan mereka dari kayu dan batu. Begitu juga masalah perperangan dalam rangka memperebutkan padang rumput dan sumber air yang tidak pernah padam-padamnya. Begitu juga masalah perjudian dan pemabukan di zaman jahiliyah sebelum lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hampir merata di setiap tempat. Begitulah keadaan. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita lihat zaman yang disebut dengan zaman jahiliyah, ya itu sudah berlalu 14 abad yang silam, sudah lebih 14 abad yang silam. Kini kita telah berada di zaman yang serba modern kecil orang, atau yang lebih dikenal lagi dengan teknologi canggih. Ya, dengan peralihan zaman, perubahan masa sampai hari ini, sampai detik ini, hilangkah kasus-kasus yang pernah terjadi di zaman jahiliyah dulu sampai hari ini, Pak Bu? Ini jadi pertanyaan di awal. Hilangkah kasus-kasus yang pernah terjadi di zaman sebelum lahirnya Rasulullah sampai hari ini? Ternyata tidak kalau kita lihat, Pak. Ternyata tidak, malah lebih sadis lagi sekarang. Cuma bentuk dan rupanya saja yang berbeda. Dulu, Pak, kalau kita baca sejarah, di zaman jahiliyah itu yang dipuja, yang diagungkan oleh orang-orang itu bangke bangsawannya, pangkat mereka, harta mereka itu sangat dipuji pada waktu itu, sangat diagungkan. Tidak ada beda sekarang. Sekarang juga seperti itu. Banyak orang yang memang agungkan pangkat, kedudukan, jabatan, sampai-sampai senjata makan tuan. Enak. Verdi Sambo lah 2 bintang dia, ya, namun membunuh orang lain. Begitu juga, Pak. Dulu di zaman jahiliyah, anak perempuan kalau lahiran itu dikubur hidup-hidup itu, dikubur. Termasuk salah seorang khalifah kita sendiri, Umar bin Khattab, sebelum masuk ke dalam Islam pernah melakukan itu, Pak, membunuh atau menguburkan putri beliau secara hidup-hidup. Kini yang terjadi, Pak, yang terjadi sampai hari ini. Alul lahir saja manusia kini lain, ala dikubur oleh orang ini. Aman yang keji manusia kini pada manusia di zaman ini. Alul lahir lain dikubur hidup-hidup. Luar biasa. Bahkan bayi-bayi yang tak punya dosa sekalipun mereka buang ke tong sampah. Banyak. Dulu, Pak, di zaman jahiliyah perempuan-perempuan cantik itu mereka itu dipaksa untuk melayani laki-laki, dipaksa mereka. Tapi hari ini apa yang terjadi? Banyak perempuan-perempuan itu yang menyerahkan diri mereka kepada banyak pangkuan laki-laki. Dulu di zaman jahiliyah yang namanya korupsi, manipulasi, ada, Pak Bu, ada. Tapi hanya terjadi di lingkungan kerajaan. Tapi hari ini apa yang terjadi? Di setiap jajaran. Begitu juga, Pak, masalah perjudian, pemabukan, ya. Kalau kita lihat, kita baca, tidak ada bedanya, sama saja. Apalagi tingkat kriminalitas, Pak, kalau kita lihat dari berbagai media massa, apakah itu cetak atau elektronik, tiap hari kita lihat, Pak, luar biasa tingkat kriminalitas sekarang. Kalau kita bandingkan dengan zaman jahiliyah dulu. Kalau di zaman jahiliyah, Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita baca sejarah, orang membunuh orang itu hanya sebatas menghilangkan nyawa. Itu yang terjadi. Membunuh orang hanya sebatas menghilangkan nyawa saja. Tapi kalau kini apa yang terjadi, Pak? Apa yang terjadi? Orang membunuh orang kini tidak menghilangkan nyawa saja udah, ya, dipotong-potong bagaikan anjing terpotong, dibuang lagi kali. Tidak ada, luar biasa. Itu justru dilakukan
kepada orang yang dekat dengan mereka. Coba celik. Banyak terjadi hari ini. Kita cari di TV, ya dibaca di koran. Enak. Bapak membunuh anak, anak membunuh bapak, istri membunuh suami, suami membunuh istri. Luar biasa. 2 hari yang lalu ya, di tempat apa namanya? Nah, dibunuhnya orang, acu saya dibawanya jo troli itu. Galak-galak saya seperti ada kejadian. Luar biasa kejinya. Luar biasa. Apalagi kejahatan seksual. Wah, luar biasa. Luar biasa sekarang. Nauzubillahi min zalik. Dulu Pak, di zaman jahiliyah kalau kita baca, tidak ada orang-orang dewasa memperkosa anak-anak kecil, tidak ada, di bawah umur itu tidak ada dilakukan. Tapi hari ini apa yang terjadi? Anak-anak di bawah umur menjadi pelampiasan nafsu bejat orang dewasa. Banyak terjadi seperti itu. 2 hari yang lalu kita lihat di televisi guru ngaji mencabuli murid santriwan, luar biasa. Bahkan ada terjadi bapak kandung memperkosa anaknya sendiri. Terangga ibu. Pernah ada terangga bapak memperkosa anaknya sendiri sampai melahirkan. Di zaman jahiliyah tidak pernah terjadi seperti itu. Nah, itu makanya setiap kita memperingati, sengaja kami kemukakan perbandingan ini ya, mudah-mudahan menjadi cermin bagi kita langkah-langkah kita di masa-masa yang akan datang. Apalagi setiap kita memperingati ya maulidnya Nabi besar kita Muhammad SAW, hari kelahiran beliau. Dan yang mari kita ambil satu sisi saja, satu bahagian saja daripada sifat atau perilaku Rasulullah SAW. Ya, nah. Karena Rasulullah itu adalah suri teladan yang baik, contoh atau suri teladan yang baik bagi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Sungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, kata. Ya. Kini Bapak Ibu, kita sebagai orang tua, para pemimpin ini betul-betul ditantang hari ini. Betul-betul ditantang. Sanggupkah kita meneladani, menjadi teladan bagi anak, istri dan keluarga kita sendiri? Itu Allahu a'lam. Ya, jawabannya tentu berpulang kepada diri kita sendiri. Mampukah kita melakukan apa yang kita sampaikan kepada mereka? Sanggupkah kita melakukan apa yang sudah kita contohkan kepada mereka? Ini yang paling berat. Hari ini yang paling berat. Sebab antara ucapan dan perbuatan kita masih ada jarak pemisah. Ini makanya anak-anak kita kurang memperhatikan apa yang kita nasihatkan. Sebab yang akan dicontoh mereka itu tidak ada lagi. Banyak orang tua yang sudah kehilangan wibawa, kehilangan karisma, kehilangan ketauladanan. Banyak. Begitu juga para pemimpin kita. Kalau wibawa sudah hilang, keteladanan sudah tidak ada, apa yang kita omongkan kepada mereka itu tidak akan mereka terima itu. Hanya melintas di telinga mereka. Tidak akan pernah diterima, termasuk anak awak sendiri. Sampai mencari perangai perbuatan awak, anak kita sampaikan kepada mereka hanya sebatas melintas di telinga mereka. Hati mereka akan menolak. Itu makanya Rasulullah katakan, lisanul habli afsam min lisanil maqal, kata Rasulullah. Ya, contoh yang baik itu lebih baik daripada banyak ngomong, banyak bicara kepada mereka. Nah, ini Pak Ibu yang kabar. Karena itu ya kalau kita mau didengar doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau mau kita cinta kepada Rasulullah, laksanakanlah perintahnya dengan baik. Mari sama-sama kita tinggalkan larangan. Hadirin yang kami hormati, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, penyebab atau kendala doa kita itu tidak pernah didengar atau diijabah oleh Allah SWT adalah idda'aitum adawatu syaitan wa ata'tumu. Kita menyatakan diri kita setan itu musuh awak. Kita menyatakan bahwa setan itu musuh kita, musuh bebuyutan kita manusia. Tapi kita mengikuti langkah-langkah setan itu. Nah itu. Anak disuruh setan, kita karajuan. Anak disuruh oleh Allah, kita tinggalkan gitu.
Itu mengikuti langkah setan. Itu doa gitu tidak akan pernah diijabah oleh Allah karena waktu membatasi. Singkat saja. Kemudian yang kelima, penyebab atau kendala doa kita itu tidak pernah diijabah oleh Allah SWT. Kita ingin masuk ke dalam surga, ingin masuk ke dalam surganya Allah, tapi tidak mau beramal untuk mencapai surganya Allah SWT. Ibarat pertama itu kan kita ingin kayu tapi tidak mau berusaha, ingin sukses tapi tidak mau berusaha. Itu akan menjadi kenangan belaka saja, hayalan belaka saja. Ya nak, ingin masuk surga tapi berusahalah dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, ya, kamu takut dengan ancaman siksaan Allah, dengan nerakanya Allah. Takut sekali masuk ke dalam nerakanya Allah. Tapi kamu sendiri yang menceburkan diri kamu sendiri masuk ke dalam nerakanya Allah. Itu doa yang tidak akan pernah didengar atau diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, kamu menyatakan bahwa kematian itu pasti benar adanya, pasti Bang. Tapi kamu tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian itu. Awak tahu bahwa kematian itu pasti ada. Kita tahu mati itu pasti, kullu nafsin za'iqatul maut, pasti akan dilalui. Tapi kita tidak pernah mau mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kematian. Ya, kematian itu adalah suatu kata yang tidak asing lagi di telinga awak. Setiap hari kita mendengar kematian, enak. Apalagi kinilah dulu penyakit namanya. Namanya kini penyakit betul. Ginjal akut, apa namanya itu anak-anak. Banyak orang mati kini lah dulu 100 orang. Itu hari kita mendengar kematian. Tapi tidak menjadi pelajaran bagi kita. Kematian itu adalah suatu kata yang tak asing lagi di telinga kita, kita dengar, tapi bisa menggetarkan hati setiap yang berjiwa. Kenapa? Karena kematian itu pasti akan dialami oleh setiap yang bernyawa, apakah itu yang muda, yang tua, yang kaya, kepada yang miskin. Itu makanya Rasulullah katakan, hendaknya setiap kematian yang kamu dengar adalah menjadi pelajaran yang sangat berharga di dalam kehidupan kita ini. Sebab kematian itu adalah merupakan universitas terbaik dalam kehidupan kita ini. Sering kita dihadapkan dengan suatu kejadian yang namanya kematian itu Pak. Sering kita mandikan, kita kafani, kita sholatkan, kita antarkan ke tempat peristirahatan yang terakhir. Tapi kita sendiri ya tidak tahu kapan giliran kita akan dipanggil oleh Allah SWT. Tidak tahu. Ini kita mandikan, kita kafani, kita sholatkan, kita antarkan ke tempat peristirahatan mereka yang terakhir. Tapi kita sendiri tidak pernah tahu kapan giliran kita akan dipanggil oleh Allah SWT. Ya, ingat Pak, sebanyak apapun kita cari, setinggi apapun kita raih di dunia ini, pada satu saat pasti akan kita tinggalkan. Ingat satu kali lagi, sebanyak apapun kita kumpulkan, setinggi apapun kita raih di dunia ini, pada satu saat pasti akan kita tinggalkan. Tidak ada yang kekal bagi kita. Ingat, oleh karena itu ketika sapaan kematian sudah datang bagi kita, banyaklah persiapan diri untuk menghadapi kematian. Sapaan kematian, calik kepada awak lah banyak nan putih, enak banyak uban. Itu teguran Allah kepada awak, sapaan Allah kepada awak bahwa sebentar lagi kita akan berpisah dengan dunia yang kita cintai. Calik kepada matu awak lah banyak nan kabu, enak dan dapat mencalik kepada yang baik, yang gadang. Itu teguran Allah kepada awak bahwa sebentar lagi kita akan berpisah dengan dunia yang kita cintai. Ya, celik kepada gigi awak banyak dan pai pada dan tinggal. Itu teguran Allah semuanya kepada awak. Teguran Allah, sapaan Allah kepada awak sadunya. Ya, bahwa sebentar lagi kita akan berpisah dengan apa yang kita cintai di dunia ini. Ingat Pak, fikih menjelaskan ketika kita dimasukkan ke liang kubur kita masing-masing, tidak ada satupun benda yang boleh ikut bersama kita ke dalam kubur, kecuali hanya kain kafan. Kecuali hanya kain kafan. Itu masih untung kita, masih untung.
Sebab kita lahir ke dunia ini tidak membawa apa-apa. Coba tubuhmu kecil telanjang oleh. Tidak ada kita nilai pakai serawat. Tidak ada kita nilai pakai baju. Telanjang. Juga kembali ke hadirat Allah dengan sesuatu yang tak berharga. Cuma kain kafan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kami hormati, ya, perbanyaklah untuk mengingat kematian itu. Ya, yang namanya kematian itu pasti akan datang. Pintu gerbang kematian itu selalu terbuka lebar. Setiap kita ini pasti melewati pintu gerbang itu. Tidak bisa kita undur dan juga tidak bisa kita percepat. Fa iza ja'a ajaluhum la yastaghiruna sa'atan wa la yastaqdimun, kata Allah. Ketika apabila ajal itu sudah datang, sesaat sedetik pun tidak pula bisa kita dipercepat, sesaat pun juga tidak pula diperlambat. Begitulah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kami hormati, perbanyak mengingat mati. Itu yang ketujuh. Kemudian yang ketujuh lagi, orang yang selalu ya doanya itu tidak pernah diijabah oleh Allah adalah gemar membaca aib saudara sendiri, tapi tidak pernah mau membaca aib dirinya sendiri. Suka menunjuk orang, tapi tidak pernah membalik tunjuk kepada diri. Atau mendoa ayolah tadi itu tidak akan pernah dijabah oleh Allah. Ibarat pepatah mengatakan tungau di sebarang lawi nampak dia. Ya, gajah di pupuk matuna nampaknya, kesalahan orang nampak dibaca tadi. Tapi kesalahannya tidak pernah dibaca. Nah, ini tandunya doa orang yang tidak pernah akan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini. Kemudian yang ke-9, ya, kendala atau doa kita itu tidak diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Imam Ibrahim tadi, Muhammad Ibrahim tadi, Ibrahim Adam, yaitu kamu makan nikmat Allah, kita terima nikmat Allah, tapi kita tidak pernah mensyukuri nikmat Allah itu. Manuntui isi kerajawan, manuntui kepada Allah Subhanahu Wa Taala, padahal sudah banyak nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Allah. Yang terakhir, penyebab doa kita yang tidak pernah dikabulkan oleh Allah, kamu sering mengantarkan jenazah, malah sering memasukkan jenazah ke liang kuburnya, tapi tidak mengambil pelajaran daripada jenazah yang pernah kamu kuburkan. Itulah 10 penyebab doa kita tidak pernah diijabah oleh Allah SWT. Kita berharap dan berdoa kepada Allah SWT, ya, hendaknya doa kita selalu didengar dan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan jangan sampai berputus asa kita. Selalulah berdoa kepada Allah. Kalau tidak dikabulkan doa kita di duniaku, dia akan menjadi simpanan pahala bagi kita nanti di akhirat. Perbanyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.